bagaimana progres bantuan gempa, rekonstruksi atau rumah rusak atau bangunan rusak sedang yang itu tanggung jawab dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang satu unitnya 20 juta. Ini sampai sekarang korban gempa masih menunggu dana bantuan yang kategori rusak sedang itu. Mohon ditanggapi Pak. Kalau bantuan yang dimaksud itu sudah kita transfer dari provinsi ke rekening kas daerah dan pemanfaatannya seterusnya itu diserahkan kepada daerah. Terkait dengan masalah data, kami sudah beberapa kali berbicara dengan pemerintah daerah setempat dan masih terdapat silang sengketa soal data. Kita minta kepada pemerintah daerah setempat bisa berfokus menentukan data yang dipakai, data yang digunakan, data yang mana, supaya progres dari dana yang sudah transfer dari provinsi ke pemerintah daerah bisa terlaksana dengan baik. Jangan sampai nanti dana tersebut terpakai nanti balik dia ke pemerintah provinsi. Jadi kewajiban kita sudah kita laksanakan dan kita cepat juga akan mengundang pemerintah daerah setempat ke provinsi untuk kita finalisasi. Ya, ini salahnya kemudian apa lagi langkah yang harus dilakukan dan kewajiban dari provinsi sudah kita laksanakan, sudah kita tunaikan untuk masyarakat dan keselamatan kita. Ya, ini tentang monef dari Pemprov Sumbar, dalam hal ini BPBD Sumbar. Apa saja yang dapat dilakukan selama monef ini? Atau laporan, ada nggak laporan pertanggungjawaban dari Pemda Pasaman Barat kepada Pemprov tentang dana 23 miliar ini, Pak? Sepanjang sepengetahuan kami dana tersebut masih simpan di kas daerah. Jadi belum dimanfaatkan dan memang belum boleh dimanfaatkan karena dananya masih berubah-ubah. Satu masih darurat ya, satu masih darurat. Jadi tidak bisa kita manfaatkan dana itu. Ya, ini bantuannya datanya dari kabupaten. Kabarnya 2 kali diajukan, maka dicairkan 23 November 2022 saat itu. Pemprov mentransfer dalam bentuk bantuan ke uang khusus. Artinya udah ada ditentukan penerima by name, by address. Gimana nih Pak? Jadi dana yang tertransfer itu berdasarkan data awal yang kita terima, yang sudah diverifikasi. Ada SK sesuai dengan by name, by address. Sudah kita transfer ke kas daerahnya pemerintah daerah setempat. Ya. Sesuai dengan SK yang ada. Ya, apa ada evaluasi kepada Pemprov, kepada Pemda Pak dari Pemprov? Ya karena memang terlalu lama proses di daerah, makanya kami kemarin sudah memanggil kawan-kawan dari BPD, kita berdiskusi apa masalahnya. Karena memang masih ada masalah internal di sana. Apa yang belum terlaksana Pak? Silakan aja ke BPD setempat ya. Nah, kemudian dalam waktu dekat, mungkin bulan depan ya bukan, akhir bulan ini kita akan undang lagi pemerintah daerah setempat bisa melakukan koordinasi. Dan kami dari provinsi juga akan mengundang Bapeda, kemudian beberapa pihak yang ada. Dan kami juga akan kita undang bisa membantu pemerintah daerah setempat untuk bisa hal ini dilaksanakan. Ya, ada korban gempa sekarang nih Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan. Silakan Pak Mas Hendy. Kita menanyakan Pak, masalahnya apakah data yang telah di-SK-kan oleh Bupati 1171 itu boleh dicoret lagi? Ini kan terjadinya di rusak berat ya. Nanti kan rusak sedangnya kan belum lagi berjalan. Apakah Pemprov itu akan mengambil lagi verifikasi ulang ataukah memang mentok dengan 1171? Itu yang perlu ketegasan kami minta kepada BPBD Sumbar. Ya, kalau data itu memang pemerintah daerah setempat yang punya kewenangan. Ya, kita menerima data dari daerah setempat, kemudian kita hitung, kita kalkulasi berapa bantuan yang harus kita kirimkan ke daerah, itulah kita lakukan. Ya. Jadi kalau misalnya data yang berubah kemudian, tentu harus ada secara resmi penyampaian dari daerah ke provinsi dan ke BNPB. Ya, seandainya ada nanti perubahan
apakah Pemprov lagi menerima atau tidak? Tentu kita akan kaji lagi ya. Ya. Kalau misalnya berubah, kenapa berubah? Itulah tadi Iya. yang saya sampaikan. Kita akan mengundang daerah setempat dalam waktu dekat untuk melakukan pembahasan bersama. Ya, kalau bisa semalam sudah saya sampaikan juga. Kalau nanti Pemda Pasaman Baratnya diundang, kami minta dari warga, tokoh masyarakat, nanti bisa tidak kami hadir di situ? Dari mana kendalanya? Sebab Pemda Pasaman Barat memverifikasi waktu datanya dikirim ke Pemprov itu adalah berdasarkan dengan SK Bupati. Ya. Ya, ada regulasi-regulasi yang lain baru dikirim dan ditandatangani oleh Bupati. Setelah itu baru dikaji ulang oleh BPBD dan dianggarkan oleh provinsi dan dikirim dananya Itu daerah. ke daerah. Ya. Tapi dengan telah 20 bulannya kok masih ada verifikasi. Sedangkan berat aja masih ada masuk ringan. Apalagi ringan ini bentuk apa lagi, Pak? Itu yang kami minta. Ya. Statusnya kan masih darurat. Iya. Darurat. Nah, kita selalu masih darurat nih, belum dicabut. Iya, ya. Maksudnya yang dana itu belum bisa dimanfaatkan. Terkait dengan berapa dana itu yang akan dimanfaatkan oleh daerah, itu bergantung kepada SK yang kami terima. Ya. Kalau misalnya SK awal sekian, makanya dalam kalkulasinya sekian SK yang ada di sekian orang yang ada dalam SK Bupati, itulah yang kita kirim ke daerah. Ya. Sebanyak kurang lebih 1171. 23, sekian miliar ya. 3, sekian miliar. Ya. Dan kewajiban kita provinsi sudah kita tunaikan. Ya. Seandainya nanti ada pencoretan di rusak sedang dari Pemda Pasaman Barat, apakah ada intervensinya dari BPBD atau Pemprov? Nggak bisa gitu. Berarti Kewenangan daerah. BPBD telah mengunci, tidak ada lagi pengurangan untuk 1171 ya. Kita nggak berhak mengunci atau tidak Iya, mengunci. iya. Ini kewenangan daerah. Iya. Jadi Apakah uangnya nanti bisa kembali lagi ke kalau nggak terima kan balik ke daerah, balik ke balik provinsi? Iya. Ya, seandainya nanti Pemdanya mencoret, itu dananya akan balik ke provinsi. Iya, sepanjang dana tak termanfaatkan akibat pengurangan Iya. yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sisa dananya balik ke provinsi. Apakah pernah terjadi di Indonesia ini setelah di SK-kan akan dicoret lagi? Apakah pernah ada pedoman atau untuk contohnya yang ada di umpamanya kabupaten atau provinsi mana yang bisa dapat kami pedoman menurut BPBD Sumbar? Situasinya tentu tidak sama. Ya. Akan tergantung situasi dan kebutuhan Situasional, saat itu. ya. Situasional. Ya. Jadi kita tidak bisa juga mengambil contoh daerah lain untuk daerah kita. Ya, maksudnya gini. Dengan telah berjalannya 20 bulan atau 1,8 tahun, itu terjadi verifikasi ulang. Sedangkan kami, masyarakatnya telah membangun gitu. Apakah kemarin pasti data yang dikirim itu pasti ada fotonya atau ada yang data-data lain. Sekarang toh Pasaman Barat, Pemda Pasaman Baratnya bisa mencoretnya dengan kajian apa? Apakah ada intervensi dari provinsi kah? Atau dari pedoman-pedoman yang lain? Gitu. Jadi pedomannya pasti ada aturan atau regulasi-regulasi yang membidangi ini. Ya. Terjadi kalau bagi kita di provinsi, kita memberikan atau menghitung jumlah bantuan yang harus ditransfer itu berdasarkan data BNBA yang disampaikan oleh Pemda Pasaman Barat. Ya. Kalau toh dirusak berat terjadi kemarin diverifikasi ulang karena memang di lapangan ditemukan ke data yang dempet, ada nama yang double, ada juga penerima bantuan lain. Ya. Penerima bantuan lain, kemudian juga ada data yang tidak sesuai dengan yang disampaikan. Makanya beliau Pemda Pasaman Barat melakukan verifikasi ulang. Terkait dengan rusak sedang ini, verifikasi ulang ini apakah akan dibutuhkan atau tidak tergantung di situasinya nanti. Kalau semuanya sudah sepakat dengan data awal ini akan dipakai. Tapi kalau ada perubahan data, misal ada yang belum masuk atau apa, atau dirusak, terlewatkan atau dirusak sedang ini ternyata dari jumlah yang 100
1175 ini 71 ini Ya, 1171 1171 ini mungkin ada didapatkan dempet nama atau dempet lokasi. Ya, namanya 2 tapi lokasinya 1. Itu pasti Ya, kalau itu terjadi dempet sedang sama berat, itu otomatis kami masyarakat akan tetap mundur di situ. Iya. Ya, saya ketika saling gini BPBD Sumbarnya sama dengan saya dengan BNPB pusat sama Pak Darwansa, Pak Fernandus dan juga sama kemarin Pak Bambang terakhir ya. Dia ada ketegasan apabila 1111 ini dicoret, itu ketegasan BNPB dicoret, maka uang itu akan dikembalikan ke BNPB pusat. Tapi karena ini telah berjalan 20 bulan, itu tidak mungkin ada lagi verifikasi ulang, sebab kami waktu Zoom tanggal 9 Maret itu telah jelas-jelas verifikasi ulang akan diadakan. Kami adakan tanggal 17 ya Pemda Kota Malang, 17 Maret dan clear. Tapi nyatanya sampai hari ini masih verifikasi ulang. Maksud saya di situ ada satu ketegasan dari BPB di Sumbar supaya 1171 ini dikuncikan, tidak ada lagi pengecualian, tidak ada lagi pencoretan kecuali itu namanya dempet keluar dirusak berat. Itu yang kami tunggu. Untuk sebenarnya kami ingin ke apa kemarin, mau ke provinsi, tapi karena ada Pak Zul mengatakan ada pelatihan, cukup di situ kami sampaikan gitu. Jadi izin Pak, ini mungkin kita tambahkan ini terkait dengan sedang karena pada rumahnya di mana yang peran itu setelah disahkan oleh bupati setelah di pusat ternyata banyak kekeliruan dan banyak masalah ya. Banyak masalah di lapangan dan terjadi miskomunikasi. Ini yang menyebabkan kekacauan. Terjadi nanti pemisahan, terjadi nanti musuh-musuh yang kurang baik antara BPBD Nusantara Barat dengan masyarakat berbagai. Kemudian yang kami harapkan nanti dalam pengelolaan pusat sedang ini agar BPBD Sumbar nanti sebagai mitra atau pembinaan terhadap BPBD Nusantara Barat atau terhadap tim agar lebih hati-hati, agar lebih bisa menjadikan kejadian-kejadian rusak, fenomena-fenomena rusak berat yang terjadi sore itu lebih baik gitu. Jangan nanti karena gini Pak, masyarakat itu butuh kepastian sebenarnya. Kalau yang berat itu tak ada kepastian. Dalam perjanjiannya yang didata itu tahu masyarakat sudah didata, sudah diverifikasi, ternyata diverifikasi ulang lagi. Kenapa masyarakat kecewa? Karena masyarakat tidak ingin ya tahu masyarakat itu seolah mereka merasa dipermainkan. Jadi kami nanti dalam proses ini minta ketegasan dari BPBD Sumatera Barat agar kejadian yang rusak berat ini tidak lagi menimpa wilayah saksikan. Ini yang kami minta. Dan tidak ada lagi. Kalau ada nanti persoalan-persoalan lain mungkin kami akan menyampaikan kepada Bang Ilham sebagai KPDR nanti Pak Kabir, karena mohonlah kiranya nanti yang saksikan ini betul-betul dikawal. Jangan ada nusana-nusana kami yang Kita di provinsi sudah melakukan kewajiban kita ya sesuai dengan data yang sudah diberikan, maka dana itu sudah kita transfer ke daerah. Mestinya itu menjadi tugas setiap perkim lagi untuk membangunkan rumah yang sudah diidentifikasi awal ya. Tugas BPBD sudah selesai mestinya. Nah persoalan data tadi itu kan persoalan daerah, tidak ada hubungannya dengan kita di provinsi kan. Karena ini SK itu SK Bupati. Bukan SK Gubernur, bukan SK saya. SK Bupati. Ya Pak. Kalau misalnya SK-nya berubah, tentu yang mesti dikejar adalah kenapa berubah. Bukan provinsi yang mesti dijauh-jauh. Provinsi sudah selesai. Nah ini, kamu perlu bantuan apa? Ini uang. Udah kita kirim. Masalah kan? Kalau data berubah, itu persoalan internal. Di daerah masing-masing. Ya, izin Pak. Masalah internal betul Pak. Sampai saat ini apakah pernah BPBD Pasam Barat Kita atau sudah rapat dengan mereka berkali-kali. Berkali-kali Pak ya. Kita minta tolong dijaga betul datanya sudah ada ini, kemudian tidak ada lagi perubahan. Tidak ada perubahan. Ya, apa mungkin ada kendalanya Pak? Masa tangkap darurat. Ya, sampai Desember nanti baru masuk transisi. Baru Ya. Desember 2024 ya. Iya. Ya Pak, izin Pak. Artinya yang sekarang yang mesti di follow up
itu adalah kenapa data yang semula sudah dibikin oleh Bupati berubah lagi dengan pernyataan. Tugas kita sudah selesai di provinsi. Ya. Nggak ada beban kita lagi. Ya, sejauh ini apa kendala terberat bagi Pemkab Pasbar dalam hal ini? Kenapa tanya langsung ke sana? Ya, saya kan tadi ada rapat. Apa pernah tersampaikan Nah, kendala mereka? Itu dia. Kenapa tidak dilaksanakan? Karena ada data yang berubah kata mereka. Kalau berubah, coba fixkan datanya dulu. Atau kembali ke data awal. Simpel aja. Makanya balik ke sana lagi. Ya, artinya Ya, kembali Bukan kita. ya, kembali kepada data awal. Ya, makanya nanti di akhir bulan ini kita sekali lagi panggil mereka rapat di provinsi. Kita dengan provinsi juga akan rapat dengan OPD terkait untuk membahas final. Apa nih? Gimana caranya supaya tadi pertanyaan awal itu bisa dilaksanakan segera. Ya, ini kan secara berjenjang. Pemkab ke Pemprov ada laporan daily-nya. Kemarin ada demo dari demo ini apa yang disampaikan oleh di daerah kepada Pemprov? Ya mereka masih berkutat dengan masalah data itu. Kita nggak mau ambil risiko juga. Iya. Ya, bukan data itu ya. Bukan kami memaksa Data BPBD. itu, Ya. data itu dari yang mengeluarkan data adalah bupati. Bupati setempat. jadi gini Pak, data ini kan 171 ini. Kalau misalnya bahas data, saya tidak ikut. Ya, Nah, bagian artinya gini, Kemudian masalah bantuan kita provinsi sudah kirim. begini, Kenapa Pak. tidak dilaksanakan itu persoalan daerah. ya, Ini Saya membantu pemerintah daerah setempat untuk bisa mempercepat, mengakselerasi supaya dengarkan bantuan dulu. bisa dilaksanakan. Jadi gini Pak, terkait kepastian data tadi Pak, dari SK Bupati kan sudah 1171. Itu kan sudah diterima oleh Pemprov. Bahkan oleh BNPB juga. BNPB sudah ya, sudah terima. Apakah data yang 1171 itu bisa dirubah lagi oleh Pemprov Pasman Barat Ya itu. dengan usulannya Sebenarnya di itu BNPB? sesuai yang disampaikan tadi. Ini kita harus ada sebenarnya ini ada dua persoalan, dua KPU, ini belum bisa dilaksanakan karena status kita masih darurat kepemulihan. Kita Belum berharap berakhir, ya? belum diakhiri. Kita berharap Desember 2023 ini status transisi darurat kepemulihan di Pasaman Barat diakhiri. Kalau sudah diakhiri status daruratnya Pasaman Barat, kita masuk ke statusnya rehab rekon. Rehab rekon lah yang akan masuk di rumah rusak sedang. Kalau sudah dia di rehab rekon tidak status darurat lagi, berarti dia kembali ke kondisi normal. Gimana? Kalau masalah rumah akan dikerjakan oleh perumahan. Nah, perumahan Kabupaten Pasaman Barat juga akan disupport oleh Perdinas Provinsi, akan dikoordinasikan. Terkait apakah data ini akan berubah atau tidak berubah, itu kan belum. Tidak ada yang mengatakan data ini akan berubah dan juga tidak akan ada yang mengatakan data ini akan berubah. Karena belum masuk ke apanya. Tapi secara umum data itu bisa berubah kalau di lapangan ditemukan dua nama Duplikasi, satu ya? lokasi duplikasi. Ya. Atau dua lokasi satu nama. Atau data itu tidak sesuai dengan Tidak valid. Jadi misalnya gini, kalau misalnya semula dalam di data itu dia kategori rusak berat, tapi setelah sekarang keluar nih, kemudian setelah diverifikasi ulang, ada banyak pemeriksaan, ternyata dia memang masuk kategori rusak sedang. Kalau dipaksakan dia masuk menerima rusak berat, itu yang terima rusak berat akan diperiksa oleh BPK nanti, mengembalikan. Ya, Pak. Sejauh ini tidak ada kejanggalan atau gimana, Pak? Saya nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Iya. Belum nampak, Pak ya. Belum. Mana ini yang usaha sedang? Sekian jumlahnya. kalau ada kenalannya kita Udah. Ya. Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Salam Tangguh.